Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak, untuk malam hari ini kajiannya Bukhari. Sirose pasang kan Bukhari. Iki lanjutin apa? Oke, dasar di atas bang. Oh, iya, manut tahun. Kan yang kedua tidak ada dia. Pun monggo. Berarti Senin kantos Bukhari, Jumat Riyadhus Shalihin begitu. Baiklah Bapak, Ibu sekalian, menurut catatan saya sekarang bab yang ketiga. Terakhir bab yang kedua dari kitab Al-Iman. Bab yang ketiga, bab umuril iman. Bab perkara-perkara iman. Wa qaulillahi ta'ala, dan kalamnya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fil riqab wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wa bid-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 dalam urutan penulisan di Mushaf, ayat yang ke-177 dipakai bab oleh Imam Bukhari, pengarang kitab ini. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu, antuwalu wujuhakum, bahwasanya kalian itu memalingkan wajah kalian, memalingkan wajah-wajah kalian qibala masyriqi wal maghribi, ke arah timur dan barat. Walakinna, dan akan tetapi, al-birra, kebaikan itu, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan di hari akhir, artinya beriman di hari akhir. Wal malaikati, dan beriman kepada malaikat-malaikat, wal kitab, dan kepada kitab-kitab, wan nabiyina, dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan mendatangkan harta atas kecintaannya. Mendatangkan artinya memberikan hartanya apa yang dia cintai, yang paling dia cintai. Dawil kurba, kepada kerabat, wal yatama wal masakinah,
dan kepada anak yatim dan orang-orang miskin, wa bin sabil dan ibnu sabil, wasailina fil liqa, wasailina dan orang yang meminta-minta, wa fil liqa dan pada urusan kemerdekaan budak, wa aqomas sholata dan menegakkan sholat, wa ata zakata dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim dan menyempurnakan janji bi ahdihim dengan janji mereka, idza ahadu apabila mereka berjanji, wasobirina dan mereka itu orang-orang yang sabar, fil ba'sa ibadah bahaya, wadoro dan pada kemadorotan, wahinal ba'si dan ketika peperangan. Ulaikal ladina sodaku, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika dan mereka itu humul muttaquna, mereka itu orang-orang yang bertakwa. Wa qaulihi dan firman-Nya Allah, qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Qad aflaha, sungguh beruntunglah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Dua ayat ini dipakai dalil oleh Imam Bukhari sebagai pembuat bab umuril iman, di perkara-perkara iman. Jadi kalau di ayat Al-Baqarah ini namanya kebaikan itu bukan orang yang menghadapkan wajahnya ke masyrik dan maghrib. Artinya tidak hanya orang itu menghadapkan ke arah sana, itu bukan begitu, bukan begitu. Tapi orang yang beriman adalah orang yang itu tadi dikatakan dalam ayat ini, ya ini orang yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabi, ya. Kemudian dia memberikan harta yang dia sukai, diberikan kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, ya, orang yang meminta-minta. Meminta di sini artinya meminta untuk perkara-perkara yang pokok, ya, yang pokok. Kemudian untuk kemerdekaan budak. Dan dia itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, menyempurnakan janji apabila dia telah berjanji. Kemudian orang yang sabar dalam satu bahaya, kemadorotan ketika dia berperang. Sabar artinya tidak melarikan diri dari peperangan. Itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Dan seperti itu adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian orang-orang yang beruntung ini hanya orang-orang yang beriman, ya. Nanti kan orang beriman seperti apa di bawahnya ayat-ayat ini seterusnya di surat Al-Mu'minun nanti bisa dilihat, itu babnya. Kemudian hadisnya hadis nomor 9. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Abu Amirin al-Aqdiyu qala haddatsana Sulaiman bin Bilalin an Abdillah bin Dinarin an Abi Shalihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nama-nama urut-urutan beliau Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya Abdullah bin Muhammadin. Abdullah bin Muhammadin punya guru namanya Abu Amirin, langsung sampai sambung kepada sahabat namanya Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda,
beliau. Al-iman, iman itu bid'un wasittuna subatan, sekian 60 cabang ya, 60 cabang sekian ya. Jadi iman itu tidak hanya satu jalannya ya, kedudukannya keimanan, tapi ada cabangnya, ada 60 sekian, menunjukkan bid'unya adalah banyak. Wal haya'u subbatun minal iman, dan malu itu cabang dari iman. Jadi kalau orang tidak punya malu berarti ya, malu di sini ya bukan sekedar malu. Jadi boleh kok orang tidak malu, boleh kok. Boleh kan? Itu di surat Al-Insyiqaq itu ketika ayat ini turun, ya ayyuhal insanu innaka katibun ila rabbika kadang famulaki. Yang manusia itu bekerja keras menuju rohnya, dia akan menemui. Bekerja keras dia bekerja untuk rohnya, karena Allah itu mutus malaikat temui Rasulullah setelah turun ayat ini. Sehingga malaikat itu menemui Rasulullah ini dalam keadaan pilihan. Ya. Apa kata malaikat itu? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, kamu hidup sesukamu. Terserah kamu hidup kamu. Karena sesungguhnya kita akan jadi mayit. Artinya ingatlah, kamu hidup suka terserah kamu mau berbuat apa, tapi itu akan jadi mayit ya, maksudnya begitu ya. Yang kedua, wa ahbib min syi'ta man syi'ta fa innaka mufariqun bihi. Kamu cintailah siapa saja. Kamu bebas mencintai kepada seseorang atau mencintai apa saja. Tapi ingat, fa innaka mufariqun bihi. Di hadis lain itu tidak pakai bi, tapi mufariqun. Tetapi engkau itu akan memisah. Kamu ada dipisahnya. Hanya akan berpisah apa yang kamu cintai. Jadi hidup ini pilihan ya Bapak, ya, pilihan mau berbuat apapun boleh, tetapi masing-masing punya resiko. Dia berbuat kejahatan juga risikonya akan masuk ke dalam neraka. Orang berbuat baik dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dijanakan. Nah terus kita ini sekedar menyampaikan saja kebaikan ini, selebihnya Allah. Nah, jadi kita belajar iman ini termasuk malu ini juga bagian daripada iman. Kalau Rasulullah itu, masya Allah, rasa malunya itu tinggi. Kelihatan betisnya saja, Rasulullah itu ya malu gitu ya, malu Rasulullah. Tapi begitu beliau ini mendapatkan sesuatu perkara-perkara yang harus dia jiharkan, ketika ayat fasda bima tu'mar, sampaikan Islam ini dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi juga. Itu sudah, kalau urusan Allah Ta'ala itu sudah ada malu. Jadi kita orang beriman juga punya rasa malu, malu berbuat apa namanya, kejelekan, ilmu dalam satu hal yang dirasa walaupun tidak dosa, tapi kalau menjaga satu kehormatan ruahnya yang perlu dijaga, ya, artinya yang bagi seorang tokoh atau mungkin ini tidak sembarangan, artinya di tempat-tempat yang tidak sepantasnya, walaupun itu halal-halal saja. Kan seorang mubalek gitu ya, terus makan di pinggir jalan itu kan dosa rendah, tidak dosa. Itu banyak di kalangan para guru-guru ngaji yang sudah terkenal, terus kemudian dia sembarangan dia duduk-duduk di pinggir jalan ketika orang halang lewat, kemudian dilihat oleh murid-muridnya, tidak dosa, tapi Qur'annya akan Pak Ustadz ini
hari terperiku tidak sebenarnya. Dosa enggak, malah lebih baik lagi murid-muridnya atau teman-temannya itu diajak bersama makan di satu tempat yang selayaknya, tidak apa-apa. Seperti itu tidak apa-apa. Dijaga lah itu. Dosa sudah ada dosa. Tapi kan ya perlu ya. Atau seorang guru MI gitu kan ya. Dia ngajar kelas 1, anak kelas 1 ini bermain. Terus melu dolanan gue lah, itu kan dosanya enggak, tapi kan mestinya punya rasa Quran untuk menjaga kehormatannya. Memposisikan dia itu dengan muridnya itu masa tidak pantas. Dolanan koyo ini kita. Dan lain sebagainya. Bab yang keempat, bab al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab ini seorang muslim itu orang yang selamat ya, pada orang muslim yang lainnya itu dari lisannya dan tangannya. Artinya kalau kita seorang muslim, maka muslim lain atau tetangga kita yang muslim itu sudah selamat dari lisan kita dan dari tangan kita. Kita muslim orangan. Artinya lisan itu ya ucapannya ya aman, tangan itu ya termasuk perbuatannya. Hadis yang ke-10, haddatsana Adam bin Abi Yasin qala haddatsana Subatu an Abdillah bin Abi Syafar wa Ismaila ani Sya'bi an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslim, seorang muslim itu adalah man orang yang salimah, merasa selamat. Siapa yang merasa selamat? Al muslimuna, orang-orang muslim yang lainnya, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Wal muhajiru, dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang menyingkir, hijrah itu man orang yang hajaro mana Allahu anhu, yaitu orang yang menyingkiri apa-apa yang Allah itu melarang anhu darinya. Orang yang hijrah itu adalah orang yang menghijrahi dari apa yang Allah larang padanya. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah ini adalah dia Bukhari ya. Wa qala Abu Muawiyah, berkata Abu Muawiyah, kata si Abu Abdillah, Abu Muawiyah gurunya, hadatsana Dawudu an Amirin qala sami'tu Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Abdul A'la an Dawuda an Amirin an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul itu nanti simblik. Ini pembawanya. Iya, sangat-sangat pembawa hadis ini. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari ini mendapatkan hadis ini bukan dari arah gurunya Adam saja, Adam bin Abi Iyas saja. Kemudian gurunya sampai ke Subah, terus Abdillah bin Abi Syafar, bukan ini saja, tapi dari arah yang lain juga. Dan sama isinya, maka tidak matanya sama, tapi dari arah guru yang berbeda. Maka beliau tidak menuliskan lagi. Maka dari sini kan dari Abu Nu'man. Nanti akan ketemu juga. Ternyata Abu Nu'man ini juga ya, Abu Nu'man, Abu Muawiyah, bukan Muhammad ya. Abu Muawiyah ini ternyata dia punya guru yang sambung dengan gurunya Imam Bukhari, namanya Daud. Nanti akan disambungkan ketika si Abdul A'la ini dia berguru dari Daud. Dia punya guru Amr,
sebagaimana hadis yang dari arah Abu Muawiyah. Oh ini dari guru ini sambung guru saya nomor 5 misalnya. Oh dari arah ini sambung guru saya nomor 6 misalnya. Dan bab seperti ini kalau Imam Bukhari gurunya itu dihafal, dibolak-balik, beliau hafal. Maka hadis saya ini kok dari arahnya ini, oh tidak benar, dia hafal. Imam Bukhari. Kalau kita kan ya mungkin bisa menghafal karena gurunya sedikit ya kita. Itu beliau. Nah di hadis ini yang namanya orang Muslim itu ya, orang Muslim itu adalah kita orang Muslim ini, tetangga yang Muslim atau Muslim lain itu juga selamat dari lisan kita, tidak terganggu oleh lisan kita, dan tidak terganggu oleh perbuatan kita, tangan kita. Kita orang Muslim ya, ternyata menyakiti Muslim yang lainnya, tidak boleh. Muslim, meskipun Muslim itu terkena fitnah, jalan yang pertama kali adalah tabayun dulu, jangan dia kan. Lantaran ngajinya tidak sama, mungkin lantaran gurunya tidak sama, atau dia itu pergerakan muslimin ini atau di organisasi dengan organisasi yang lainnya mungkin. Oh, tidak, semua itu sudah saudara kita sendiri ya. Maka sering di zakat di Cina itu kadang-kadang zakat ini saya sampaikan di beberapa orang yang mengumpulkan zakat ini tidak hanya saya berikan kepada orang-orang yang di sekitar sini, karena di sekitar sana itu juga Muslim juga, dan kalau dilihat lebih berhak berikan sana. Bahkan sedekah ini bukan hanya dihubungkan di situ saja, di sana juga saudara Muslim kita, tidak hanya khusus kayak eksklusif kumpulkan kelompoknya saja, bukan seolah-olah yang lain itu bukan Muslimin, bukan ya. Tidak seperti itu. Saya punya teman di Jogja namanya Ustaz Abdul Rahman. Itu kayak tiap tahun ini tahun. Saya tidak tahu tiap tahun. Itu ternyata sudah dilakukan bertahun-tahun. Itu dia ke pasar, tukang panggul itu kalau mau badul gitu. Ternyata dia menemui di tukang panggul itu, dia dengar beberapa orang pengguna ini dia dengarkan satu hari dapat 30 hari 30. Nah ketika masuk ke masjid sholat zuhur, ketika tukang panggul ke masjid, Muslim akhirnya diberi undangan. Setelah satu hari diberi undangan, suruh ke masjid beliau. Masing-masing diberi amplop 250. Masya Allah. Ada orang Muslim. Caranya begitu, memberikan sedekah bukan hanya orang minta dikasih, dilihat dulu orangnya. Yang tidak nyasar gitu. Oh ternyata saat ke masjid tukang panggul itu semuanya sholat jamaah ke masjid. Wah kalau hasilnya sekian ya ini saudara kita. Nah ini kan bukan hanya merasa selamat tapi teruntungkan. Jangan sampai kita seorang Muslim, orang yang beriman itu ganggu tonggoku. Tidak hanya seperti itu, kita naikkan lagi levelnya itu. Adanya kita itu tetangga kita sudah dapat manfaat apa? Jangan dibalik. Kita punya tetangga, apa yang bisa kita manfaatkan dari tetangga? Jangan. Cita-cita itu adalah memberi, bukan cita-cita itu meminta. Tidak. Seperti itu. Kalau misalkan atau ya, tetangga kita itu butuh pertolongan dan saya ada waktu untuk menolong. Misalkan tenaga, tidak. Merasa diberuntungkan punya seorang Muslim tetangga kita, dan kita lebih dimanfaatkan oleh mereka, diberikan bermanfaat adanya. Jangan sampai enten jenengan boten jenengan podo mawon, boten jenengan boten komplit, tidak hanya seperti itu. Komplit-komplitan tidak hanya seperti itu, diusahakan seperti itu. Dan kekurangan kita itu yang tahu orang lain, bukan kita. Kemudian orang jika hijrah, orang yang menyingkir di sini itu orang yang menyingkir dari larangan-larangannya Allah, menghindari larangan-larangan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan ini kan tanpa kecuali.
Kalau perintah itu sekemampuan yang ada, tetapi larangan tanpa kecuali, tinggalkan. Itu namanya takwa kepada Allah kan begitu. Insya Allah mudah dipahami di kitab iman ini. Kemudian bab yang kelima, ayul islami afdol, mana Islam yang utama. Ini kitab iman banyak kok. Islam kan artinya seorang Islam itu tidak cukup dinaikkan menjadi keimanan ini. Dan syaratnya menjadi seorang beriman harus Islam. Hadis yang ke-11, haddatsana Sa'id bin Yahya Ibnu Sa'idin Al-Quraisy qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Burdah Ibnu Abdillah bin Abi Ibnil Abi Burdah an Abi Burdah yang sama gitu. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abi Musa siapa? Abi Musa siapa? Sebagaimana di Siman itu jeneng Agus kan. Agus itu kan limo. Agus dah. Ini juga begitu, Agus apa. Dan ini membuatnya awal juga Agus suaminya dia, Agus bapaknya dia siapa? Abu Burdah. An Abi Musa radhiyallahu anhu qalu mereka berkata, Abu Musa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami afdol, Islam yang mana yang afdol, yang utama? Qala bersabda Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim, orang Islam yang paling afdol, yang paling utama adalah seorang yang dia itu Muslim lain itu merasa selamat dari lisannya dan juga tangannya. Sama hadis ini dengan hadis yang berikutnya, yang sebelumnya ini, cuman bentuknya ini kan pertanyaan. Jadi ketika sahabat itu bertanya tentang Islam yang paling utama, maka jawaban Nabi adalah orang yang merasa Muslim lain itu merasa selamat dari lisannya dan tangannya. Berarti ada orang yang Muslim itu yang tidak afdol, Islam yang sekedarnya saja. Bahkan Islam itu kalau di Indonesia mayoritas, tetapi kelakuannya yang seperti itu. Begitu maling tertangkap Islam, korupsi terbesar Islam, kata gitu. Semuanya, meskipun ya kita kan sudah pengpengan jadi di Indonesia itu pengpengan pernah ya namanya ketua MPR ini luar biasa, satu pimpinan organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah Rais dulu. Presidennya pun juga kiai, pimpinan terbesar juga, betul ulama. Menteri-menterinya juga orang Muslim semua, rata-rata sudah umroh, sudah haji dan lain sebagainya. Bukan hanya satu kali, dua kali, berkali-kali. Bahkan akhir-akhir ini Menteri Agama yang haji berkali-kali, Menteri Agama ternyata bermasalah juga. Ada apa dengan Islam? Itulah Indonesia. Kata Habib Rizik ini, itulah Indonesia. Dan mayoritas, ini tidak bisa disalahkan. Apa Islamnya satu? Enggak. Islam itu tidak ada salahnya. Islam itu sempurna. Islam itu bahkan ya la tabdila li khalqillah, tidak ada pengganti ciptaan Allah. Islam itu kan ciptaan Allah.
yang mencerahkan Islam itu? Oke. Tidak ada. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Mayoritas nih. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Aktsarun nasi itu kan terbanyak. Terbanyak manusia tidak mengetahui akan ciptaan Allah yang namanya dinul al-Islam. Orangnya kan seperti itu, Pak. Entah dia mengatakan Islam sejati, Islam murni, sunnah wal jamaah, dan sekedar nama. Sekedar nama. Tidak bisa membuat dia itu selamat, tidak. Sekedar nama yang dia bikin sendiri dan dia kagumi sendiri kok. Hizbim bima ladayhim farihun. Masing-masing kelompok dia merasa bangga kan, kelompoknya sendiri itu kan begitu. Tidak seperti itu. Ya. Taruhlah kan. Kalau sunnah wal jamaah itu orang yang berjamaah dan mengikuti sunnah Nabi, oh iya benar. Tapi kalau itu sekedar nama ya, akhirnya ya itu kelakuannya ya pengubur-ubur, keping sok, dianggap dia kaji dan sebagainya, oke? Dan dia ngaji di rumah, tidak mau ngajinya di kuburan. Ya seperti itu kelakuannya, hal-hal yang semacam seperti itu. Ngajinya itu ngaji plus. Ngaji tertentu, kalau ada dikaitkan dengan yang lain. Kalau si A meninggal, udah ngaji, kalau tidak udah. Ini dikaitkan dengan hal yang seperti itu. Malah dia tanya, gue ngaji, mosok ngaji berdino toh? Nah, ada jawaban ini. Lagi diwalik mawon, mosok ngaji nang berdino? Nah, diwalik mawon. Mosok ngaji berdino. Lagi mosok ngaji berdino. Islam yang paling utama adalah yang terselamatkan dari lisan kita dan tangan kita. Bab yang ke-6, ir'amul qami minal Islam. Memakani dengan makanan itu bagian daripada Islam. Ya awet makanan, memberikan makan wujudnya makanan dan kita kan tidak seperti itu. Kalau dulu kan terjadi seperti itu, namanya berikan makanan ya wujudnya dia sahabat-sahabat itu belum makan. Mengundang Nabi itu wujudnya makanan. Kalau kita kan memberikan anak istri kita kan suruh beri makan kan pastinya duit. Tidak salah juga, ada kerjasamanya, dan itu kebaikan untuk istri kita, tapi makani makanan yang sesuai dengan situ kan masing-masing tempat juga berbeda-beda nih makanannya, berbeda-beda orang. Kalau di kalangan Arab itu makan kurma itu dan makan ya karena pokok kita ya kurma sepiro wae ditanya unda aku dereng. Untuk kok dereng, lah mau takjil, kok tidak. Takjil itu yang disegerakan kalau dulu nggak ada zaman Nabi. Pokoknya sudah kemasukan itu sudah ke perutnya namanya sudah buka, sudah makan. Bahkan sunnahnya kan kurma. Kalau tidak ada kan air putih. Maksud air putih termasuk pokok. Malah sebagian saudara kita rokokan termasuk pokok. Ya, ambil rokok dulu, bukan ambil makanan dulu. Makan yang gono ini. Hadis yang ke-12, hadasana Amr bin Khalidin. Hadasana Amr bin Khalidin. Qala hadasana Laitsu an Yazida anna Abil Khair an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma ana rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ayul islami khair? Islam mana yang paling baik? Ya Abdul lebih baik. Kalau Nabi menjawab, tudaimu to'anan. Bahasa kita yang enak ya,
engkau memberi makanan, engkau membawa makanan dan memakan orang. Wa yaqra'u salama, dan engkau membacakan salam, artinya mengucapkan salam alaman atas orang yang arafta wa man lam ta'rif. Ya, mengucapkan salam itu atas orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Artinya tidak tahu orang mana, terus namanya siapa, tetapi dia tahu kalau dia muslim. Ciri-cirinya ada, itu bukan salam aja. Jangan sampai kita ini sama-sama muslim tidak mau salam, atau salam tidak dijawab. Di kalangan muslimin kalau tidak kelompoknya tidak seperti itu, ya. Jangan jadikan Islam itu perpecahan, karena Islam ini adalah kalimatnya itu wa'tasimu, ya. Berpegang teguhlah kalian ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dengan talinya Allah, dengan berjamaahnya bersama-sama. Artinya kalau ada perintah, kalau dilanggar berarti dia menjalankan larangan, dan semua larangan ini kalau menurut fikih pada dasarnya nanti tinggal pemilahannya. Bahkan Islam pun juga macam-macam. Ada orang tidak sholat tapi dia Islam. Pernah syahadat 1 kali dia ketika nikah misalnya. Kalau menurut pahamnya Syafi'i, dia meninggalkan sholat itu karena apa? Kalau dia pahamnya itu dia yakin kalau sholat itu bukan perintah Allah, tidak perlu disolatkan. Ya, dia merasa sholat itu bukan perintah Allah, padahal perintah Allah. Jadi dia mengkafiri Al-Quran itu, mengkafiri satu syariat saja berarti sama saja, mengkafiri semuanya. Tetapi kalau dia itu masih wajiban sholat itu dia yakini, dia tidak menjalankan sholat. Tapi dia mengatakan aneh ngaku kurang gitu. Sholat kan ini sama seperti kalau hadis Nabi itu ketika dilalui mayit ini punya hutang enggak? Ada yang ngaku enggak ada ya Rasul. Terus peninggalannya untuk hutang bisa enggak? Enggak ada. Sholatkanlah saudara-saudaramu. Kalian sholatkan saudaramu ini. Tapi Nabi tidak, maksudnya begitu. Mungkin dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini menurut Syafi'i masih berpendapat kalau dia muslim, dan ini yang dipegang mudin itu, mudin. Nah, kalau dia diketahui dia masih berkeyakinan sholat itu kewajiban, cuma dia meninggalkan dan pernah syahadat dan tidak sama dia cacat, tapi dia Islam. Wallahu a'lam. Walaupun banyak juga imam yang lainnya atau pendapat-pendapat lainnya dia sudah tidak sholat. Yang penting kita sudah mengajak beliau. Jadi sudah mempunyai syarat sampai di hadis yang kedua. 6 ya, termasuk salam ini merupakan bukan ya. Hadis yang 12 ya, katanya ke insyaallah keterangan akan ditambah yang perempuan ada tanpa itu dia dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.